Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Mahasantri kelas Asasi B Taklim Al-Quran Mabna Asma binti Abi Bakar yang saya hormati, untuk pertemuan kali ini di hari Rabu tanggal 12 November kita akan belajar bersama tentang qalqalah. Mungkin pada minggu kemarin kalian sudah melihat video YouTube yang membahas tentang qalqalah itu sendiri. Oleh karena itu, maka pada malam hari ini saya akan memperjelas sedikit tentang qalqalah tersebut. Namun sebelum kita mulai belajar tentang qalqalah, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan agar apa yang kita pelajari nanti ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa bermanfaat bagi keluarga kita, anak keturunan kita, dan yang lain-lainnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas tentang qalqalah itu sendiri. Apa sih qalqalah itu? Pengertian qalqalah menurut bahasa, dia bermakna goncangan. Sedangkan menurut istilah, qalqalah adalah suara memantul sebab adanya huruf qalqalah yang mati. Di mana qalqalah itu sendiri dia merupakan sebuah bacaan yang wajib untuk dipantulkan suaranya. Baik sebab karena sukun huruf tersebut ataupun tidak bersukun. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah bahwasanya huruf qalqalah itu ada 5. Sekali lagi, huruf qalqalah ada 5. 1 qaf, 2 ta, 3 ba, 4 jim, dan yang terakhir adalah dal, atau biasa disingkat dengan ucapan qad bu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dan dal. Itu merupakan huruf-huruf qalqalah. Nah, kemudian ketika kalian sudah mengetahui bahwa huruf qalqalah itu ada 5, maka berikutnya adalah tentang pembagian qalqalah itu sendiri. Memang ada berapa pembagian huruf qalqalah? Perlu kalian ketahui bahwasanya pembagian dari qalqalah itu ada 3 macam. Di mana setiap pembagian itu memiliki ciri-ciri sendiri-sendiri. Cara bacanya pun berbeda-beda. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Ia disebut qalqalah sughra sebab matinya itu mati asli dan karena sukun. Ia memiliki ciri-ciri biasanya adalah berada di tengah-tengah kata. Manakala ada huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal, dia tidak berharokat kecuali harokat sukun, maka secara otomatis dia dihukumi sebagai
qalqalah sughra. Contoh huruf qalqalah sughra yakni qaf. Iqra. Iqra. Pada bacaan tadi ada huruf qaf. Dia berharokat sukun. Maka ketika dia berharokat sukun, maka secara otomatis dia masuk kriteria qalqalah sughra. Contoh yang lain. Alladzi at'amahum. Alladzi at'amahum. Di situ ada lafaz at. To berharokat sukun. Tidaklah boleh kita membaca to bersukun tersebut dengan alladzi at'amahum. Kurang jelas qalqalahnya. Sehingga manakala kalian mengetahui hal ini, bacalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilmu tajwid tersebut. Kalian sudah mengetahui bahwa membaca ayat Al-Quran dengan menggunakan tajwid hukumnya adalah fardu ain, wajib, tidak boleh tawar-tawar. Sehingga ketika kalian itu membaca ilmu tajwid, ketika kalian membaca Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid, maka secara otomatis dia dihukumi berdosa karena tidak sesuai dengan ketentuan. Oke, contoh yang ketiga adalah huruf ba mati atau ba yang berharokat sukun. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Nah, pada lafaz tersebut terdapat huruf ba mati sehingga dia juga masuk kriteria qalqalah sughra. Kemudian untuk mempersingkat waktu lagi, huruf qalqalah berikutnya untuk contoh qalqalah sughra adalah jim. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Nah, di situ terdapat huruf jim mati. Maka dia pun sama dengan huruf-huruf sebelumnya dihukumi sebagai qalqalah sughra. Berikutnya adalah tentang huruf qalqalah sughra yang terakhir, yakni huruf dal. Contohnya adalah lafaz lam yalid. Lam yalid dalam surat Al-Ikhlas. Pada lafaz tersebut terdapat huruf dal yang mati yang berada di akhir kata. Ada pertanyaan, loh tadi kan contohnya biasanya itu bercirikan bahwa qalqalah tersebut itu kan berada di tengah-tengah kata. Terus kenapa lam yalid ini kok malah di terakhir? Ketahuilah, sesungguhnya kebanyakan qalqalah sughra itu memang huruf-huruf qalqalahnya berada di tengah kata. Tapi memang ada pula yang berada di akhir. Yang penting, ingat, yang penting adalah huruf-huruf qalqalah tersebut harus berupa mati asli, yakni dia berharokat sukun, tidak berharokat fathah, tidak berharokat dhammah, tidak berharokat kasroh. Itu penjelasan tentang qalqalah sughra. Nah, cara bacanya pun huruf goncangan tersebut, pantulan tersebut tidak sekeras, tidak memantul
seperti bacaan qalqalah kubro. Di mana bacaan qalqalah kubro ini dia lebih jelas, dia lebih besar qalqalahnya. Nah, untuk qalqalah kubro, pembagian yang kedua untuk qalqalah kubro, yakni dia dihukumi sebagai qalqalah tersebut disebabkan huruf-huruf qalqalah mati tidak asli. Kalau qalqalah sughra dia matinya mati asli dengan ditandai sukun, sedangkan qalqalah kubro itu adalah mati tidak asli, yakni matinya dia sebab di waqaf. Aslinya memang dia ini berharokat fathah, berharokat domah, berharokat kasroh, berharokat domah tanwin, kasroh tanwin, ataupun fathah tanwin. Contoh untuk qalqalah kubro adalah qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, pada lafaz ahad dia ada salah satu huruf dal di mana dia masuk kriteria huruf qalqalah, sehingga asal muasal dia harokat aslinya adalah berharokat dhammah tanwin ahadun, tapi sebab dia waqaf maka dibaca seolah-olah menjadi sukun ahad. Sehingga oleh karena itu bacanya pun agak sedikit lebih jelas qalqalahnya daripada bacaan qalqalah sughra. Contoh yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Lafaz al-falaq asal muasal dia adalah al-falaqi. Harokat qaf tersebut adalah kasroh. Tapi sebab karena dia itu diwakofkan, berhenti, maka dibaca falaq. Itu penjelasan tentang qalqalah kubro. Dan yang terakhir adalah qalqalah akbar. Apa bedanya dengan qalqalah sughra dengan qalqalah kubro? Bedanya hanya pada terletak tasydidnya saja. Nah, kalau qalqalah akbar dia hukumnya sama seperti hukum qalqalah kubro, yakni ia memiliki harokat. Namun tidak hanya sekedar harokat, dia juga bertasydid. Nah, untuk tingkatan bacaan qalqalah akbar ini dia lebih jelas, dia lebih gamblang daripada qalqalah kubro itu sendiri. Kenapa? Sebab adanya tasydidlah yang menjadikan dia ini lebih kuat qalqalahnya. Nah, kemudian contoh qalqalah akbar. Saya yakin kalian mahasantri Mabna Asma binti Abi Bakar sudah hafal tentang surat-surat yang ada di juz amma. Yakni saya berikan contoh untuk qalqalah akbarnya ini surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb.
watab itu merupakan bacaan qalqalah akbar. Cara bacanya pun dia agak sedikit berhenti sejenak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguatkan bacaan qalqalah itu sendiri. Salah manakala ada bacaan qalqalah akbar membacanya tidak berhenti sejenak. Contoh, tabbat yada abi lahabi wa tab. Contoh, ini contoh yang salah. Kenapa saya salah? Karena tadi sudah saya katakan tidak berhenti sejenak pada lafadz watab. Itu. Contoh yang kedua untuk qalqalah akbar adalah fasbir inna wa'dallahi haqq. Di situ ada lafadz haqq. Saya bacanya pun dengan sedikit berhenti atau berhenti sejenak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguatkan qalqalah pada saat dia berhenti. Tujuannya seperti yang barusan saya katakan tadi. Tuh. Nah, sekali lagi saya ringkas penjelasan saya sejak dari awal bahwa untuk pertemuan kali ini penjelasannya adalah tentang qalqalah, di mana arti menurut bahasa qalqalah itu adalah goncangan, kemudian huruf-hurufnya ada 5, qatbu jadin, qaf, ta, ba, jim, dan dal. Ada 5, qaf, ta, ba, jim, dan terakhir adalah dal. Pembagiannya itu sendiri qalqalah ada 3 macam. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan qalqalah akbar. Qalqalah sughra dia itu disebut sebagai qalqalah mati asli sebab dia berharokat sukun. Dan ciri-cirinya dia berada di tengah-tengah kata, atau bisa juga dia berada di akhir kata. Yang kedua adalah qalqalah kubro, yakni dia disebut sebagai mati tidak asli. Kenapa disebut sebagai mati tidak asli? Disebabkan dia mati karena diwaqaf, yang asal-muasal dia ini memiliki harokat. Dan terakhir adalah qalqalah akbar, di mana dia itu hukumnya sama seperti qalqalah kubro, namun yang membedakan adalah terletak pada tasydidnya. Di mana untuk qalqalah akbar ini huruf qalqalah tersebut selain dia diwaqaf, dia juga memiliki huruf tasydid, dan cara bacanya pun adalah dengan menahan sedikit atau berhenti sejenak untuk menguatkan bacaan qalqalah itu sendiri. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.